Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali kedatangan sahabat saya, sahabat Halo, yang berkunjung ke studio kita ini. Mungkin kalau kita melihat wajah ini, belum ada sebulan sudah tampil di podcast kita. Tapi masalahnya kenapa saya undang lagi? Karena banyak pemirsa, banyak netizen, Halo, yang bertanya-tanya, ingin bertanya dengan Pak Pit, mungkin dengan banyaknya saat ini penyakit yang ada di teman-teman ya, di antaranya khususnya penyakit jantung. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu kita juga kehilangan kawan yang meninggal tiba-tiba ya, karena mungkin serangan jantung. Nah, jadi saya tidak perlu lagi memperkenalkan beliau, ya kan? Kita sudah tahu beliau adalah Insinyur Pit Supardi Suryadi. Selamat datang, Pak Pit. Terima kasih. Saya senang sekali Pak Pit bisa datang lagi ke sini, Pak Pit. Alhamdulillah. Ini kebetulan Pak Pit, banyak netizen kita Ya. yang menanyakan masuk ke meja redaksi, ingin bertanya-tanya. Khususnya mungkin saat ini yang dirasakan yang berat di masyarakat adalah penyakit jantung ya. 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 Nah, saya ingin nanya sama Pak Pit sebagai pakar yang bisa menyembuhkan dengan metode lain selain metode medis. Ya, ya. Nah, Pak Pit, saya langsung aja nih Pak Pit ya. Saya ambil dari beberapa pertanyaan dari pemirsa Halo yang saya terima. Mereka banyak bertanya kepada saya ya melalui yang masuk ke redaksi. Apa sih daya tarik Pak Pit dalam menangani berbagai macam gangguan penyakit, khususnya penyakit jantung, dan bagaimana cara pengobatan atau treatment yang bisa Pak Pit lakukan untuk pengobatan penyakit jantung? Silakan Pak Pit. Ya, baik, terima kasih Om Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan penyintas daripada Halulau, saya bersyukur bisa hadir lagi untuk yang kedua kali, tentunya karena izin dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya berharap ini, kalau tadi pertanyaan daya tarik saya, itu tapi rasa keprihatinan Om Boy. Oh gitu ya. Ya, karena saya prihatin selaku warga negara Indonesia gitu ya, yang pada tahun 2005 awal kepemimpinan Pak SBY waktu itu, beliau menyatakan bahwa 2 juta rakyat Indonesia berangkat ke luar negeri untuk berobat. 2 juta orang per tahun. Artinya itu bukan suatu angka yang kecil. Ini resmi dalam forum resmi pada saat beliau meresmikan salah satu rumah sakit kanker di Jakarta yang menyatakan seperti itu. Luar biasa menurut saya itu, karena selaku warga negara miris juga gitu. 2005 itu masyarakat kita juga dihadapkan dari berbagai banyak masalah. Tapi yang jadi keprihatinan saya sebagai warga negara, bahwa 2 juta orang ke luar negeri untuk berobat, sekedar untuk berobat. Entah itu ke Penang, Malaka, Singapura, Jerman, dan sebagainya. Itu dapat dibayangkan kalau satu orang berangkat ke sana dengan 100 juta rupiah, termasuk untuk biaya berobatnya, obat-obatannya, hotel, belanjanya, termasuk kan dia nggak mungkin sendiri, Bu Boy. Dia datang pasti ada yang ngantar. Nah, rata-rata 100 juta aja per orang menghabiskan biaya itu, kali 2 juta orang per tahun, 200 triliun. Iya, gede sekali. Bukan satu angka yang kecil, tapi justru itu jadi keprihatinan. Belum lagi kebetulan sahabat saya ada di salah satu direksi BPJS Kesehatan, mengatakan bahwa 70% biaya BPJS Kesehatan diperuntukkan untuk jantung. Dapat dibayangkan itu. Jantung itu sekarang udah fenomena yang bukan hanya di kota besar, tapi udah sampai ke kota kecil. Ini keprihatinan pertama. Dengan cara saya tentunya, metode nanti akan kita di belakang, akan diberikan satu contoh ilustrasinya. Tapi yang jelas itu karena keprihatinan, keduanya secara kebetulan saya pernah nangani kasus-kasus tersebut. Nah ini Om Pit, ini kalau menurut analisis Om Pit ya, apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada jantung? Apakah itu bisa
bisa juga kan ada faktor genetik, Betul. ya. Ya. Ada juga karena faktor dari lingkungan, mungkin dari makanan, dari apa gitu. Betul. Terus mungkin juga dari lifestyle-nya dia yang terlalu berlebihan. Ya. Atau bisa juga mungkin dari banyaknya pikiran. Ya. Nah, kalau menurut analisis Om Pit, kalau kita kaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia nih, ya kan? Kira-kira masyarakat Indonesia itu lebih banyak yang dominan penyakit jantungnya dari yang mana tuh yang sebutkan di atas? Segmennya ya. Segmennya. Iya, betul. Jadi kalau saya bagi segmen antara kota besar dan kota kecil beda. Di kota besar itu justru lebih banyak yang terpapar penyakit jantung dibandingkan yang di kota kecil. Itu satu. Karena apa? Karena tadi tuh yang disebutkan oleh Boy itu betul sekali. Pikiran. Di kota kecil rasanya pikiran itu nggak terlalu dominan, tapi di kota besar pikiran. Di rumah ada pikiran, keluar dari rumah di jalan ada pikiran, ada kendala dan sebagainya. Di kantor juga pikiran, pulang dari kantor pikiran. Itu tuh yang menyebabkan banyak orang yang saat ini mengalami gangguan pikiran. Dimana kalau pikiran yang tidak bisa di-maintain, tidak bisa kita serap sebagai suatu ilustrasi hidup daripada manusia itu, ya artinya kita akan kebablasan. Nah justru dari pikiran itu akan menggali atau memproduksi asam lambung yang berlebihan. Asam lambung naik itu otomatis oksigen tubuh turun. Nah akibatnya dengan turunnya oksigen itu namanya darah itu tidak sehat. Entah itu karena kental, karena dingin, dan udah jelas tidak lancar. Itu penyebab utamanya. Jadi Pak Pit, saya mau nanya nih, ini kalau kira-kira, kalau yang bisa membedakan antara penyakit jantung akibat genetik sama yang banyak pikiran itu, itu ada nggak perbedaan yang signifikan? Ya. Jadi kalau yang genetik itu memang ada, tapi jumlahnya kira-kira hanya 10%. Nah itu kalau misalnya gini ya, kalau kita kaitkan ya, saya jujur saya nggak mengerti nih. Kalau dengan warna ya, misalnya yang genetik itu warnanya agak merah gitu ya, yang pikiran mungkin warnanya lebih agak ke hijau atau gimana? Bisa nggak kalau itu? Bisa. Jadi jadi semua bukan hanya jantung sebetulnya, Boy, tapi semua penyakit itu 70% karena pikiran. Karena pikiran. Itu boleh dikatakan itu mendominasi bagaimana orang itu kena penyakit. Nah, 20% itu karena lifestyle. Ya kadang-kadang makannya, minumnya, ya pola hidupnya lah gitu, itu 20%. Genetik justru hanya 10%. Artinya kalau kita punya orang tua kena penyakit jantung lah, diabetes lah, hipertensi, nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Masing-masing lah, nafsi-nafsi lah gitu. Justru itu harus kita ke depan itu harus kita berpikir bahwa saya harus sehat. Untuk harus saya sehat ya tadi pikiran harus kita maintain terutama. Kemudian ya lifestyle juga harus kita bentuk supaya serasi lah dengan pola hidup yang sehat tadi itu. Nah karena kalau kita tidak mengolah dari diri kita sendiri percuma. Karena itu ibaratnya kita betul ada rumah sakit, ada dokter dan sebagainya, itu kan sekedar konsultan, sekedar yang mau membantu, tapi 80% ada diri kita yang menentukan. Gitu. Terus kalau Pak Pit dalam hal untuk mengobati penyakit jantung ya, kira-kira treatment apa yang Pak Om Pit lakukan pertama dalam menganalisis ya kira-kira ini mungkin penyakit jantung ini karena sumbatan yang dilakukan yaitu dari alam pikirannya, betul. Sehingga terjadi penyumbatan, darah kental, asam lambung tinggi. Betul. Nah itu gimana Om Pit? Kalau bisa langsung mendeteksi orang itu dinyatakan bisa penyakit jantung. Ya, jadi ini khususnya penyakit jantung ya Boy ya. Jadi penyakit jantung itu sendiri tidak berdiri sendiri, tidak stand alone, tapi ada komorbid lain yang menyertainya, yang bisa mengakibatkan atau bisa diakibatkan oleh jantung itu sendiri. Jadi artinya gini, pada suatu ketika saya berdeteksi orang bermasalah di lambung, pasti akan cepat atau lambat, atau mungkin pada saat itu juga ada terindikasi bahwa yang bersangkutan juga kena jantungnya. Jadi banyak hal yang harus kita selidiki sebetulnya, karena tadi itu tidak berdiri sendiri tadi itu, Boy. Bisa kebanyakan diakibatkan oleh lambung tadi itu.
lambung karena asam lambung naik sehingga oksigen tubuh turun, akibatnya darah kita kental. Yang menyebabkan asam lambung naik itu biasanya apa? Kalau kita kan nggak tahu ya, kalau masyarakat kita kan nggak tahu. Tiba-tiba, contohnya kayak misalnya diri saya nih, saya periksa ke dokter jantung, bagus, sehat gitu ya. Tapi saya tuh sesek. Sesek. Setelah itu saya coba tanya ke dokter spesialis jantung berdasarkan hasil labnya bagus, EKG-nya bagus. Saya bilang, oh nih Pak, ini yang menyebabkan sesak dari asam lambungnya. Itu gimana cara kerjanya Pak? Ini agak sedikit teknis ke masalah medis nih Pak. Iya, jadi kalau dirunut dari gejala tadi itu, kenapa jantung bisa sesek, berat di dada, lambungnya begitu. Karena itu ibarat 11-12 lah gitu kan. Nah, yang mengakibatkan tadi itu asam lambung naik itu kan gini Pak. Asam lambung naik itu kan pasti oksigen tersita. Pasti darah kental. Kemudian neken ke atas, ke tukak lambung di sini. Di tukak lambung ada diafragma paru-paru. Diafragma paru-paru ada berbatasan dengan lambung. Nah, tertekan oleh suatu tekanan asam lambung, artinya dia akan menyempit paru-paru kita itu. Ini yang menyebabkan tadi itu dibilang bahwa oksigen kita berkurang. Nah, akibatnya dengan oksigen yang minim begini, ya tentunya pasti darah kita nggak sehat. Tidak sehat itu karena tadi kental biasanya kan, kental akhirnya jantung capek kan, terjadi hipertensi. Ujung-ujungnya kita punya pikiran tuh galau dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa tidur dan sebagainya. Kalau dari jantung bisa menyebabkan stroke juga nggak? Ada hubungannya nggak ke sana? Hubungan langsung tidak. Oh gitu ya. Tapi begitu hipertensi yang tidak di-maintain, sehingga ada tekanan di kepala itu, biasanya itu dua macam tekanan di kepala itu. Ada karena udim itu cairan garam yang diproduksi oleh otak itu tidak keluar, baik yang hidrosepalus lah gitu ya. Hidrosepalus itu kan mengembang nih. Mengembang karena si cairan garam itu tidak turun. Baiknya dalam 1 jam itu kira-kira 60 cc lah diproduksi terus. Nah, itu garam tadi itu adalah untuk menetralisir asam daripada darah, keasaman darah. Jadi, nah itu akibatnya tadi itu kalau misalnya itu kalau ketekanan oleh cairan garam nggak masalah, ya diturunkan garamnya sehingga istilah itu agak longgar. Tapi kalau sudah menekan pembuluh darah sehingga pecah, itu terjadi stroke. Gitu. Nah, kalau menurut Om Pit sekarang nih, usia berapakah masyarakat ya yang rawan mengalami gejala gangguan jantung? Karena kalau saya lihat dari statistik yang ada ya, kadang-kadang usia masih muda di bawah 20 tahun tiba-tiba terkena serangan jantung. Udah gitu kalau kita bisa melihat dari fisik orang, banyak justru ya olahragawan kita yang masih produktif ya, masih produktif dan berprestasi, tiba-tiba dia main badminton, ngambil bolanya langsung nggak boleh, kan ada tata cara sendiri gitu ya. Tiba-tiba langsung, bahkan belum lama ini mungkin belum ada setahun, masih hitungan bulan gitu ya, pemain Cina yang meninggal ya di lapangan. Nah, itu kan kalau lihat dari usia aja kan masih di bawah usia 27 tahun, masih jadi olahragawan lagi kan. Olahragawan dan dia juga berprestasi. Dan ada beberapa teman-teman saya ya yang usianya jauh di bawah saya itu meninggal karena penyakit jantung ya. Jadi penyakit itu pada saat dia sedang bermain olahraga atau sedang bertanding olahraga. Nah, kira-kira nih kalau kita analisis ya, kalau artinya kan penyakit jantung ini kan tidak mengenal usia. Ya. Nah, tapi kalau kita ada tapinya, ini kira-kira yang rawan-rawannya itu usia berapa itu ya? Mulai terkena orang bisa dinyatakan ternyata penyakit jantung. Yang banyak terpapar itu sebetulnya manula memang. Statistik menyebutkan manula. Manula artinya usia pensiun lah. Nah, kita menyadari kalau namanya pensiun itu kan suatu momok. Suatu rasa takut yang berlebihan pasti. Hilang kehormatan, hilang penghasilan, atau berkurang apa dia, hilang segala macam. Nah, di situ terjadi pikiran yang berlebih. Itu pada umumnya terjadi pada manusia lanjut usia. Namun demikian seperti disampaikan oleh Om Boy bahwa itu tidak mengenal usia. Betul sekali. Ada yang tadi namanya goesnya rajin, main bola segala macam. Cuman begitu darah lagi mendidih nih, kebanyakan kegagalan itu karena apa? Darah lagi mendidih, minum es, minum
minuman dingin. Sehingga darah yang lagi menggebunya itu seolah dibekukan oleh air yang dingin tadi itu. Ya ibaratnya kayak ceret ya. Yes. Ceret lagi panas-panasnya kita pas air dingin kan retak ya. Retak. Nah, seperti itu. Itu kejadian yang banyak. Seperti maaf gitu ya. Basuki lagi main futsal kan? Ya betul. Benyamin betul. Lagi main futsal. Haji Mas Said ya. Haji Mas Said juga selesai main 2 kali dengan wartawan dengan ITB itu kan dia kolaps karena minum dingin tadi itu. Jadi artinya itu usia produktif. Dan jangan salah, yang bayi merah pun bisa kena jantung. Nah, kalau yang bayi merah ini banyak pertanyaan juga di sini. Ya. Banyak orang begitu lahir masih merah, dokter menyatakan ini ada kelainan jantung. Nah, itu bisa terdeteksinya di mananya? Apakah dalam kandungan, usia dalam kandungan, udah bisa terdeteksi belum? Jadi dalam kandungan itu sumir sih. Sumir. Ya, karena dideteksi dengan stetoskop itu bisa kelihatan. Oh, jantungnya masih detaknya bagus gitu kan. Bisa juga karena namanya bayi itu kan detak jantung beda dengan orang dewasa. Bisa lebih cepat tek. Tapi begitu lahir tandanya kena masalah jantung itu biasanya nggak nangis. Jadi hati-hati kalau bayi lahir tidak nangis. Ini pernah kejadian 8-9 tahun yang lalu. 2 bayi merah, yang satu umur 3 minggu dan satu umur 5 minggu, itu dideteksi gagal jantung. Dibilang gagal jantung karena klepnya bocor dan sebagainya. Itu selama 3 dan 5 minggu itu keluar masuk rumah sakit udah bukan sekali 2 kali. Karena begitu nyesek itu langsung ke UGD nggak tahu diapain gitu. Pulang ke rumah 2 hari masuk lagi ke rumah sakit seperti itu. Nah, itu tanda-tanda kegagalan jantung. Nah, kebetulan si tetangga yang sakit ini keluarganya kenal dengan salah satu pasien kami. Akhirnya dibawalah ke rumah. Itu saya maaf gitu. Ini kan telapak kakinya kecil banget, tipis. Ya, betul. Seperti saya cuman ya Allah, saya bilang ini anak baik, saya bilang. Ciptaanmu adalah cipta yang begitu sempurna, tapi tolong perlihatkan kesempurnaan untuk bayi ini. Cuman bismillahirrahmanirrahim saya gosok-gosok gitu, pelan sekali namanya bayi gitu kan. Itu pada saat itu nangis dua-duanya. Setelah saya gosok di bagian telapak kakinya. Itu nangis itu ya alhamdulillah. Sejak itu anak itu mulai berangsur sehat. Tidak masuk rumah sakit dan pernah ketemu di satu peristiwa pernikahan itu mereka lincah sekali gitu kan. Padahal dokter bilang tunggu anak ini sampai usia 1 tahun. Baru dioperasi klepnya katanya bocor itu bukan bolong. Jadi ini klep itu klepnya itu ya lemah. Bukan bocor karena bolong bukan, tapi lemah. Itu akibat karena kegagalan sistem darah juga. Kalau darahnya sehat, ini klep itu kuat. Jadi pertama-tama itu bisa dilihat dari darah ya? Yes. Semua berawal dari darah. Darah dulu ya. Jadi kalau misalnya darahnya terlalu kental juga, otomatis sirkulasi ke semua sarafi juga akan bermasalah ya. Betul. Oke Om Pit, ini ada lagi pertanyaan dari netizen nih. Kan orang melihat cara pengobatan, karena ada beberapa yang sudah kita posting ya, dan ini mendapat tanggapan daripada netizen dan para pemirsa. Metode apakah yang selama ini dipakai oleh Om Pit dalam melakukan terapi terhadap pasien yang mengalami serangan jantung? Karena gini Om Pit, mungkin Om Pit kalau dari secara medis, kalau misalnya orang tiba-tiba terkena serangan jantung, pertolongan pertama yang harus dilakukan akan menggebuk bagian dadanya. Karena itu juga saya lihat juga kalau misalnya orang tiba-tiba pada saat terjadi gagal jantung kan dia suka dipompa, dipacu ya, bahkan ada yang pakai listrik ya, alat listrik. Nah kalau Om Pit ini dalam melakukan terapi pengobatan ini, metode apa Bang? Bisa nggak langsung dibedakan, misalnya mengalami kasus yang tiba-tiba orang gagal jantung, yang jatuh, misalnya kayak olahragawan ya, yang seperti orang Cina lagi main jebret, jatuh, dia langsung. Kalau Om Pit gimana caranya? Silakan. Jadi yang menjadi masalah itu adalah ketidaklancaran darah yang dipompa oleh jantung, udah berat di jantung, sehingga oksigen ke otak berkurang kan. Akibatnya bisa pingsan soal gitu. Tandanya kegagalan jantung orang itu bisa pingsan. Nah ini yang pernah saya lakukan adalah bagaimana memacu darah itu bekerja lagi dengan kekuatannya, dan itu dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya kami diambil dari salah satu
kelingking jari kaki gitu ya. Di situ ada namanya pusat kendali saraf untuk mengencerkan darah. Oh. Very simple. Very simple. Jadi dan semua itu bukan hanya jantung, penyakit apapun juga itu ibaratnya itu modal dasar lah. Mandatory itu basicnya. Bisa nggak Om Pit, saya ingin bertanya juga nih, selaku orang awam Om Pit ya. Misalnya orang nih terjadi kekentalan darah. Kan kita bisa merasakan kentalnya darah itu kalau hasil lab ya. Betul. Bisa kelihatan hasil lab. Kalau bisa dalam kondisi kita nih yang saat ini ya mungkin kelihatan segar bugar ya, segar bugar. Bisa nggak terlihat orang ini darahnya kental atau tidak? Apakah bisa, mungkin orang itu akan merasakan tiba-tiba suka cepat ngantuk, letih, capek gitu ya. Baru jalan ya 100 meternya udah langsung ngap-ngapan. Itu bisa kelihatan dari mana Om Pit? Ya, dari muka udah kelihatan sebetulnya. Ada muka yang maaf gitu ya, menahan rasa sakit yang berlebihan ada. Kelihatan banget. Ini bukan kusam sih, tapi dia kayak menahan sesuatu. Nah itu salah satu tanda alamnya kan. Dan tanda alam yang lain lagi, pegangnya tangannya. Kalau tangan dengan kaki itu dingin, itu berarti bermasalah di darah. Udah pasti. Dan kebanyakan sekarang itu bapak itu kalau namanya anak muda banyak sekarang itu, kalau salaman, apalagi dalam kondisi dia stres, itu pasti tangannya dingin. Nah itu punya istilah itu kelemahan di sektor daratan itu. Nah sekarang yang untuk bisa menyebutkan bahwa itu dan kita masih kental, tidak setelah diterapi itu kelihatan dari mata, fungsi mata itu. Karena begitu darah itu kental, mata itu buram, capek. Nah kalau saran-saran Pak Pit ya, kalau menyambung pertanyaan tadi nih, ya kan dari yang Pak Pit sudah jelaskan tadi di atas, kira-kira saran Pak Pit nih untuk para pemirsa ini bagaimana Pak Pit? Untuk menghadapi yang ini dulu nih. Ya. Untuk kekentalan darah kan kita juga, kan nggak semua orang tahu ya. Wah, ya kan mungkin hanya para medis yang tahu, ya kayak mohon maaf, kayak model-model Pak Pit yang tahu gitu ya. Nah kan nggak semua orang tahu. Tapi kalau mungkin dengan para pemirsa, dengan mungkin Pak Pit ini menyebutkan tanda-tanda secara fisik, paling tidak bagi kita semua kan dapat bisa mengantisipasi ya. Nah, kira-kira apa Pak Peter? Ya, satunya tadi itu kalau kita bangun pagi aja, bangun pagi yang dulu turun, kita pegang kedua kaki kita, kalau anget itu berarti kita sehat. Tapi begitu dingin, nah harus hati-hati. Itu harus betul-betul menjaga lambungnya. Kalau ada misalnya begitu turun ke lantai kayak agak kesemutan, kebas lah kayak orang bilangnya, kebas gitu. Betul. Itu apa? Itu jantung juga apa gimana? Bukan jantung, tapi salah satu bentuk tadi itu darah yang maaf. Jadi kalau darah kental itu mengakibatkan dari sumbatan-sumbatan kan. Sumbatan, ya. Sumbatan itu kalau misalnya makin parah, makin sakit. Bisa sakit, bisa pegel, bisa ngilu, bisa linu gitu kan. Itu akibat daripada darah yang terhenti tersumbat. Itu gampang kok. Jadi termasuk ada orang yang maaf dicolek aja marah, saking sakitnya. Kan di situ terjadi darah yang tidak beredar, ngalir. Tapi kalau namanya darah ngalir mah semuanya oke punya gitu kan. Itu catatan. Dan yang saya pahami begitu saya pegang tadi di kelingking, ada kedua kaki biasa saya touch di situ. Biasanya saya tanya, gimana serang matanya? Terang nggak? Oh terang Pak. Artinya si darah itu udah ngalir. Karena begitu darah kental, ke kornea mata itu yang kapiler kecil banget itu udah masuk. Nah ini menyambung nih, tadi nih belum dijawab sama tuntas sama Om Pit. Usia berapa yang paling rawan terkena? Usia rawan ya tadi itu, usia pensiun. Kemudian usia-usia yang lagi mencari jati diri. Kebanyakan galau gitu kan. Iya. Pulang dari kantor itu bukannya pulang ke rumah tapi ke warung kopi, minum es kopi berlebihan, kongkong sampai jam 2 jam 3 pagi baru pulang. Itu yang bermasalah. Oke, Pak Pit. Ini makin seru nih pembicaraan kita nih. Pak Pit, ini apabila nih ya ada orang yang sudah mengalami penanganan secara medis ya, terkait dengan gangguan jantung, apakah masih bisa ditangani orang? Jadi gini, jadi pertanyaannya, orang ini sudah ditangani secara medis oleh dokter-dokter ahli.
Bukan berarti kita mengecilkan para dokter ya, tidak ya. Namanya orang pengobatan tergantung pasien ujung-ujungnya. Nah, udah gitu dokter sudah menangani. Nah, kira-kira Papit menangani dengan cara gimana nih? Dan satu lagi pertanyaan selanjutnya, bisa nggak nih orang yang sudah dalam penanganan dokter, yang sudah mendapatkan pengobatan dengan memberikan obat-obatan kimia, udah gitu Papit masuk lagi ke situ? Iya, itu kan. Jadi mungkin pasien nggak ngomong-ngomong, nggak deh. Ya, pokoknya dia bilang jalan aja masing-masing. Ya, itu bisa nggak Papit? Silakan Papit. Ya, pengalaman kami selama ini memang itu pernah dan sering terjadi. Salah satunya adalah seorang profesor, jujur seorang profesor, di salah satu universitas swasta, datang ke kami itu dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Kiri menantunya, kanan anaknya, digendeng itu udah kayak maaf, udah goyang. Usia waktu sekitar 69-70. Nah itu pernah datang ke kami itu dalam kondisi yang tadi itu sudah dipasang, maaf, stem, pasang ring, udah 6 ring yang udah dipasang. Nah itu pemeriksaan terakhir harus pasang lagi 2 atau malah bypass. Itu yang jadi masalah itu adalah dia harus kemana lagi gitu kan. Dan tiba-tiba kami berkat dulu Allah, kami ketemu dengan menantunya, dan menantu bilang, Papit bisa nangin jantung, siapa jantung? Bapak saya. Ya coba aja bawa, di mana rumahnya? Kebetulan di belakang rumah. Oh, nggak jauh ya? 5 menit, bawa aja ke rumah. Nah, alhamdulillah, hari Rebo atau Kamis ketemu, hari Sabtunya datang beliau dengan bapaknya tadi. Alhamdulillah, saya tangani 1 bulan, alhamdulillah udah merasa sehat, tidak perlu di bypass, tidak perlu ini, malah lebihnya itu saya tanya, Bapak masih mau makan, maaf gitu ya, bukan saya mendiskreditkan, tidak, ini fakta banget. Saya bilang, Prof itu masih mau makan obat enggak? Dia bilang kalau bisa nggak makan obat lagi. Oke, saya bilang, tapi ingat, saya bilang harus lebih sering terapi. Jadi alhamdulillah, obat itu pelan-pelan diberhentikan gitu kan, sampai akhirnya dia merasa tanpa obat pun dia bisa normal. Ah, satu lagi Pak Apit. Ini Pak pemirsa ya, bukan berarti saya ini mengenyampingkan yang satu dengan yang lain. Menurut Pak Pit, menurut Om Pit nih, lebih merekomendir obat kimia atau obat herbal dalam untuk pengobatannya Om Pit. Karena kan kalau kita sudah berobat sama dokter, itu kan boleh dikata 99% itu kan obat kimia ya, yang punya efek samping. Mentok-mentoknya akhirnya semua kembali ke ginjal, karena ke ginjal lah yang memutarkan itu. Nah, kalau menurut Om Pit nih, sebagai kan Om Pit kan terapis ya. Saya bilang seorang terapis, ya pengobatan secara super natural gitu ya. Nah, misalkan dia harus minum obat, Pak Pit tuh lebih merekomendasikan ke yang obat medis, yang kimia, atau obat-obat herbal. Silakan, Om Pit. Ya, ini dilematik memang. Nah, betul. Jadi ada sejarah mengapa timbul herbal. Ya. Karena menganggap tadi itu obat-obatan apotek itu, medis itu adalah racun. Itu awalnya. Saya jujur, saya obat kimia bukan obat racun. Obat obat, bukan racun, tapi bisa jadi racun. Bisa jadi racun kapan? Pada saat misalnya darah kita tidak bisa membawa obat-obat tersebut dengan tepat waktu dan tepat guna. Itu masalahnya. Jadi kalau misalnya darah kita lancar, obat itu efektif, Pak Boy. Nah, saya bilang herbal itu ditemukan lah gitu kan untuk menggantikan tadi ini. Saya bilang ini obat, ini juga obat sebetulnya. Artinya, kalaupun ini darah kita nggak lancar, sama dengan obat kimia juga. Gitu. Karena banyak yang maaf gitu ya, yang berkonsumsi herbal, ujungnya kena ginjal juga. Oh gitu, bisa juga ya? Artinya apa? Kunci adalah dari sirkulasi darah yang lancar. Oh, jadi kita tuh bukan berarti ini obat kimia itu jauh lebih baik dibanding herbal, dan begitu juga sebaliknya, herbal itu bukan belum sama-sama kan? Iya. Sama-sama. Memang kalau kita ngeliat dari sejarahnya kan herbal ini kan jauh lebih dulu daripada kimia kan. Sebelumnya. Jadi
Zaman-zamannya itu leluhur kita, zaman-zamannya nabi-nabi itu kan belum ada, masih daun-daunan, rame apa dari kayu-kayu, akar-akar kayu, ya kan yang dia suling, yang apa gitu kan, kan semuanya itu juga ciptaan Tuhan ya. Jadi kan mereka pasti ada misalnya obat ini kayak pete Cina untuk apa gitu, untuk ada DBD kalau nggak salah ya, salah satu di antaranya gitu loh. Nah justru itu Boy, jadi saya potong maaf, itu saya berpikir daripada ya atau obat herbal yang sudah difabrikasi lah gitu ya, itu tidak mustahil itu ada pengawetnya. Ya. Ada yang pakai pengawet itu yang maaf tanda kutip perlu ditanyakan. Nah justru saya kembali ke zaman dulu nih, lebih baik natural makanan dan minuman yang dari alam gitu loh. Seperti kalau misalnya anak-anak sering buang-buang air gitu, ambil aja kuncup daun jambu batu itu, 12 romas kasih garam dikit, suruh makan. Saya ambil contoh ya, waktu saya masih tinggal di daerah dulu ya. Itu saya tinggal di daerah kan di kota kecil. Di kota kecil yang jaraknya dari Palembang itu masih sekitar 200 kilo. Jadi teman-teman itu menyarankan, ayo deh Pak Boy, pergi aja ke Pinang. Di Pinang itu, contohnya kita kan penerbangan dari Palembang. Dari Palembang dengan salah satu maskapai swasta, ke Pinang itu hanya 650.000. Pulang pergi aja lebih kurang 1,3 juta, ya kan? Udah gitu, begitu sampai di bandara, itu mereka sudah dijemput dengan mobil menuju ke rumah sakitnya. Ya, lebih kurang jaraknya 30 atau 40 kilo katanya dari bandara itu. Mereka diperiksa, dilayani dengan baik, dan mereka memang rata-rata kan pasti harus menginap. Ya antara 3 sampai 1 minggu rata-rata rata-rata tergantung penyakitnya. Bagi keluarga pasien di sepanjang rumah sakit itu, di sekeliling rumah itu ibarat kayak rumah-rumah ya, rumah-rumah singgah gitu ya, kayak kos-kosan gitu. Itu dengan biaya yang sangat murah. Kalau dirupiahkan tuh satu malam itu ada yang 75.000, bahkan ada yang ya paling mahal cuma 250.000. Dan itu juga pakai full AC, bersih, kamar mandi juga bersih gitu loh. Dan itu pengobatan juga bagus. Di rumah sakit ya, teman-teman yang cerita, itu mulai kita masuk dilayani oleh suster dengan full yang senyum. Ya, udah gitu dokternya juga ya ramah dan tidak bertele-tele. Kalau di sini kan bukan dikata ya, kayaknya dibuat kayak drama Korea gitu ya. Wah, penyakit begini. Di sana teman-teman bilang meyakinkan ya insya Allah semua penyakit itu bisa disembuhkan, ya kan? Dengan cara model begitu, akhirnya membuat hati pasien kan tenang. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan kesembuhan salah satu orang itu adalah ketenangan jiwa, secara psikologis. Tadi juga Om Pit juga tahu ya, sebelum Om Pit datang masih ada seorang psikolog yang datang ke sini. Jadi saya dengarkan juga, jadi penyakit orang itu memang saat ini adalah karena pikiran. Apalagi udah zaman udah mendekati hari akhir kali ya. Ini mohon maaf nih penonton, bukan mengada-ngada, bukannya terlalu lebay ya. Makin banyak orang sensitif. Disenggol sedikit maunya berantem, mau berantem. Akhirnya di situ banyak penyakit kan. Karena waktu saya ingat tuh di era tahun 40-an, waktu zaman orang tua saya, era tahun 60-an, kalau saya termasuk yang 70-80-an gitu ya, itu belum ada namanya penyakit-penyakit macam-macam. Sekarang kan penyakit itu namanya macam-macam. Alat kesehatan makin canggih. Alat kesehatan canggih ini, makanya saya bilang, waduh. Tapi ya dengan adanya ya orang-orang model Om Pit ini ya, coba deh Om Pit kalau bisa, mungkin dari Om Pitnya sendiri, udah gitu mungkin kepada teman-teman ya yang sejenis kayak Om Pit gitu ya. Ya kita bisa menekan dari biayanya. Pak Pit pasang ini juga mungkin ada alat atau yang semacam mering apa gimana yang dimasukkan ke tubuh pasien? Enggak. Saya tidak memberikan suatu terapi nggak pakai alat. Dengan tangan badan itu kan, dengan udah saya tisu, dengan lotion, dengan minyak yang saya anggap itu ajaib, dengan tangan saya menempel di kakinya si pasien, itu udah saya tahu apa yang harus diprioritaskan utama. Cara apa yang Om Pit bisa terapkan kepada pasien? Jadi penanganan di tempat kami itu sangat singkat, Om Boy. Itu hanya durasi sekitar
5-10 menit paling lama, tergantung dari penyakitnya kan. Satu itu sangat cepat, dan pada saat yang sama juga merasakan sesuatu perubahan, itu satu. Keduanya tadi masalah durasi, berapa lama harus diterapi, itu berapa kalinya, itu kan tergantung dari penyakit itu sendiri. Nah, saya kasih kebijakan baru lah gitu kan, karena ya tadi itu gampang kan dengan catatan itu ibaratnya saya kasih durasi sampai 1 bulan. 1 bulan harus sembuh. Artinya mau sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari 1 bulan manfaatkan. Catatan tadi itu dia pengen sembuh, dan yang memberikan rezeki buat saya adalah doanya mereka. Ya. Alhamdulillah Pak Fit, mudah-mudahan Pak Fit banyak sembuh itu yang inspiratif buat saya. Baik sekali, Om Fit. Sebetulnya saya mau lagi berbincang-bincang nih, tapi masalahnya waktu kita agak terbatas. Tapi saya janji Om Fit bisa ya secara periodik ya datang, karena terus terang nih banyak yang bertanya. Sebelum ditutup, Om Fit, di pertanyaan lagi nih para netizen yang belum tahu alamat Om Fit dan nomor telepon Om Fit, silakan Om Fit dikasih tahu kembali ke para netizen. Ya, jadi untuk para netizen yang ingin mencoba atau ingin sembuh gitu ya, dapat dihubungi melalui telepon saya. Nomor HP saya cuma satu-satunya, 0816 1922 329. Nanti kalau memang yang bersangkutan saya anggap ini serius, saya kasih nanti share log dan jadwal saya punya kegiatan terapi gitu ya. Karena tidak setiap waktu saya bisa melakukan terapi, karena saya masih ada ini pemirsa, Om Fit ini bukan sebagai seorang terapis, tadi juga seorang pengusaha. Ya. Jadi dia kalau sehari-harinya adalah pengusaha di bidang konsultan listrik. Oke, Pak Fit, terima kasih atas kunjungannya, waktunya datang ke sini. Ya, terima kasih. Sukses terus dan sehat terus, Om Fit. Terima kasih, Om Fit ya. Yang penting buat pemirsa, untuk sehat, jaga kesehatan lambung. Oke. Hindari es dan makanan dingin. Yang kedua, hindari kopi yang pakai gula. Pakai gula. Yang pahit-pahit ya. Yang pahit aja sudah bagus. Hidup udah pahit kopi. Iya. Jangan pahit gitu. Oke, terima kasih. Oke, salam.